mau bisnis tapi nggak punya modal, bisa nggak sih? Atau kemarin tuh ada yang nanya gini, aku pengen bisnis, modal dengkul bisa nggak sih, Pen? Ada yang punya kebingungan atau keresahan ya gitu ya, pengen bisnis tapi bingung modalnya dari mana, atau mau bisnis nggak punya modal, bisa nggak sih bisnis gitu ya. Oke, kalau ngomongin bisa nggak sih bisnis tanpa modal, modal tuh ada dua nih teman-teman gitu ya. Modal di modal tuh bisa uang, ada modal kepercayaan, ada modal tenaga gitu ya, ada juga modal ilmu. Nah ini kalian mau yang mana gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya uang, kalian bisa pakai modal tenaga. Kalau kalian nggak punya tenaga, kayaknya setiap orang punya tenaga ya gitu ya. Bisa pakai otak kalian gitu, ilmu yang kalian punya kayak gitu sih teman-teman. Kalau ngomongin terus bisa nggak sih bisnis tanpa modal? Nah yang dikasih di garis bawah itu adalah modal tuh banyak, modal tuh nggak cuma uang teman-teman, tapi memang bisnis tuh harus memiliki modal, entah itu modal tenaga, modal ilmu yang tadi aku bicarain, terus ada modal uangnya juga. Nah, kalau misalnya aku nggak punya uang, gimana dong bisnisnya? Oke, fine. Aku kasih contoh. Aku punya customer gitu ya, yang kalau ke kantor itu kalau temennya butuh gitu, misalnya gini, butuh hijab nih karena kebetulan aku bisnisnya hijab, di fashion hijab. Dia ke kantor atau ke gudang atau bisa dikatakan ke toko juga, itu ketika temen-temennya ini butuh hijab, jadi dia tuh modal omongan aja gitu, kalian butuh hijab gak? Kalian lagi butuh hijab warna apa? Bahkan dia tidak memiliki foto gitu, jadi mereka kayak misalnya, aku butuh hijab nih warna ini buat baju ini, tolong dong carikan. Dia baru kesini dan mencarikan barangnya gitu ya. Dia foto baru di warnanya adanya kayak gini nih, mau apa enggak, dia kirim ke sana. Oh iya mau, oke, kalau gitu harganya segini ya. Ini customer mau, kalau customer mau, baru nih orang beli, kasih, udah nih aku beli yang ini gitu. Ada juga customer tuh kalau yang kesini modalnya adalah modal diskon gitu ya. Jadi misalnya kalau di pasaran tuh harganya 20.000, di sini lagi ada diskon nih, misal ada 66, 77, atau mungkin lagi ada promo-promo tertentu, dia jadi kayak misalnya harganya 20.000, dia beli jadi 15.000 karena ada diskon. Akhirnya dia jual dengan harga normal yang bisa di apa ya namanya, sesuai pasaran gitu ya. Dia dapat untung dari situ. Jadi modal itu teman-teman tidak harus modal uang yang tadi aku pikirin, dia cuma modal tenaga nih ke sini sama modal kuota ya kan, yang sini nih ada nih kayak gini gitu. Atau ada juga yang dia itu dropshipper. Dropshipper ini dia kayak misal, aku minta fotonya ada nggak, karena memang di kita itu ada dua nih foto yang buat reseller customer dan foto buat kita sendiri gitu. Kalau foto buat kita sendiri pastinya ada apa ya, misalnya kayak dodolan gitu ya, yaitu ada marknya sendiri bahwa ini tuh foto ini punyanya kita gitu ya, biar nggak diambil orang secara apa ya, ilegal gitu ya. Jadi ketika ada reseller, ada dropshippernya kita gitu ya, boleh kita kasih di fotonya. Jangan sampai ya fotonya dari kita, belinya di tempat lain, kan nggak lucu juga gitu ya. Jadi pasti kita tahu nih, oh ini fotonya kita gitu ya, dia beli di kita, ya udah kita kasih namanya ada di grup gitu ya, kita pasti share foto-foto yang kita punya yang benar-benar nggak ada marknya gitu ya. Jadi mereka apa ya, calon customer tuh nggak tahu bahwa reseller tuh beli di kita gitu. Jadi ada selisih nggak ya? Pasti ada selisih. Kita jualnya ke customer misal 20, ke dropship berapa? 18 mungkin gitu ya. Tergantung dari produknya itu sendiri. Ada yang utuhnya besar, ada yang utuhnya kecil, tergantung dari produknya itu sendiri. Nah, dari situ kan bisa, dia nggak modal apa-apa teman-teman. Jadi kayak dia cuma upload aja di WA-nya dia, atau dia upload di sosial medianya, atau di marketplace-nya. Terus ketika ada orderan baru dia beli gitu. Kalau ngomongin kekurangannya apa ya? Pasti kekurangannya adalah fast responnya gitu, karena tidak, ibaratnya gini, admin kita tidak 24 jam ya kan, kita bisa update stok karena kan nyatanya juga banyak gitu. Salah satunya itu nggak ada fast responnya. Tetapi kalau bagi orang-orang yang tidak memiliki modal, ini tuh kayak lumayan banget gitu. Kalian cuman butuh tenaga ya kan untuk ngetik gitu ya, untuk menjawab pertanyaan calon customer, terus juga
apa wifi gitu ya, atau kuota gitu ya, kalian untuk upload, untuk jawab kayak gitu. Ada yang seperti itu, terus pada akhirnya mereka jadi reseller. Keuntungan, akhirnya dia menyetop kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang tanya modalnya dari mana nih gitu ya, modalnya dari situ tuh. Kan jadi dropshipper dulu, dikumpulin bisa kayak gitu. Jadi modal itu tidak melulu soal uang gitu, ilmu pengetahuan yang tadi aku bilang itu juga modal gitu ya. Terus tadi temennya nyarikan itu adalah salah satu yang dibilang adalah kepercayaan. Aku percaya sama kamu kalau kamu bisa nyariin aku barang ini, ya kan, ada makanya ada justiper gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin, oh, aku nggak punya modal dan aku nggak bisa usaha, itu yang dibilang nggak modal tuh, yang dibilang modal tuh apa dulu gitu. Kalau misalnya kalian nggak mungkin semua, nggak mungkin satu orang pun di dunia ini yang nggak punya beberapa modal yang tadi aku sebutin. Tenaga, pasti punya orang punya tenaga. Kalau sebelum kita meninggal, I think this we have tenaga ya, kita punya energi gitu. Terus ilmu, oke lah, ilmu kita nggak punya, tapi salah satunya kita ada tenaga, terus ilmu, terus mungkin uang, terus tadi kepercayaan gitu ya. Pasti ada salah satu faktor ini yang kalian punya. Jadi tidak ada alasan orang yang nggak bisa bisnis, tapi aku nggak bisa jualan, aku nggak bisa approach ke orang, gimana dong nawarin, itu aku nggak bisa, aku introvert gitu ya, biasanya kayak gitu. Sebenarnya gini, kita jualan misalnya di e-commerce atau di WA, kita nggak perlu ketemu orangnya teman-teman, atau kita di sosial media, di misalnya Tokopedia, Shopee, TikTok, apa kita perlu ketemu sama orangnya? No, kita nggak perlu ketemu sama orangnya gitu ya. Jadi nggak usah takut aku nggak bisa jualan. Yang penting adalah kalian mau uploadnya, mau meluangkan waktu untuk membalas chatnya calon customer dan fast responnya itu gitu ya. Jadi menurutku tidak ada alasan lagi untuk kalian, aduh aku nggak bisa nih, kayak gitu sih teman-teman menurutku. Jadi kalau misalnya ada orang bisnis tanpa modal bisa nggak? Nggak bisa. Bisnis itu harus pakai modal. Cuman yang digarisbawahi, modal itu tidak harus uang, ya kan? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, aduh aku gak punya modal, gimana ya? Kayak gitu-gitu. Tonton video ini pas banget buat kalian sih, gitu. Segitu aja video kali ini. Nanti video ke nextnya aku mau bahas mengenai gimana sih caranya menentukan produk yang bisa dijual gitu ya. Atau karena gini, ada produk-produk yang susah dijual, ada produk-produk yang gampang dijual. Nah, kalian mau beli yang mana nih gitu. Terus kalau misalnya mau bisnis, ya bagusnya produk yang seperti apa sih gitu, apalagi di online kayak gitu teman-teman. Terima kasih, bye bye and see you. Jangan lupa subscribe, like, and comment.